Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tengah-tengah pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi dan tabiatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang sangat menantikan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi yang saya hormati dan teman-temanku sekalian yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal dan teman saya Nazla Fatihah Nur Fauzia akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul psikologi dalam pembelajaran. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja saya persilakan kepada Nazla Fatihah Nur Fauzia untuk mempresentasikan materi yang pertama. Kepada Nazla saya persilakan. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian psikologi dalam pembelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian psikologi dalam pembelajaran. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pikiran, tingkah laku, dan jiwa seseorang. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik. Jadi, psikologi pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pemikiran, jiwa, emosi seseorang dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada peran psikologi dalam pembelajaran. Ada 5 peran psikologi dalam pembelajaran, yakni yang pertama dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Keberadaan psikologi pendidikan dapat menjadi pedoman dalam perumusan tujuan pembelajaran. Psikologi memberikan akses bagi lembaga pendidikan tujuan maupun tenaga pengajar untuk memahami target-target yang relevan terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua, menyusun metode pembelajaran yang sesuai. Nah, setelah memahami tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, psikologi pendidikan juga berperan dalam mengatur strategi yang tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tentu saja metode tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran apabila didasari atas prinsip psikologi pendidikan. Yang ketiga, memberikan pendampingan terhadap pendidikan. Nah, psikologi pendidikan dapat juga berperan sebagai bimbingan konseling dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan tugas serta peran pendidik yang mana tenaga pengajar tidak hanya memberikan pelajaran namun juga bimbingan. Yang keempat, menstimulus proses kegiatan belajar mengajar. Dalam proses kegiatan belajar mengajar harus ada stimulus untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun stimulus yang dimaksud dapat berupa fasilitas dan juga motivasi. Nah, 2 elemen ini sangat penting ketika bakat dan kecerdasan masing-masing individu sedang dibentuk. Dan yang kelima, membangun lingkungan pendidikan yang kondusif. Proses kegiatan belajar mengajar tentu dapat berjalan secara maksimal apabila lingkungan pendidikan dalam keadaan kondusif. Dalam artian, efektivitas pembelajaran sangat memadai. Hal itu bisa dibuktikan dengan indikator kenyamanan peserta didik selama menempuh pendidikan. Lalu,
kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai metode psikologi dalam pembelajaran. Dalam metode psikologi pendidikan ada beberapa metode yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama, metode eksperimental. Yang dimaksud dengan metode ini adalah merupakan sebuah eksperimen, sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jika yang memang ditimbulkan secara sengaja. Nah, kelebihan dari metode tersebut yaitu dapat melakukan pengontrolan secara ketat pada faktor-faktor yang memiliki kemungkinan sehingga dapat memengaruhi hasil dari penelitian. Untuk langkah-langkah yang tepat dalam menggunakan metode eksperimental ini adalah yang pertama, adanya permasalahan ataupun problem. Yang kedua, menampilkan kesimpulan yang ada secara general. Yang ketiga, mencari hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan teori ataupun konsep yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Dan yang terakhir, menguji secara empiris dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Yang kedua, metode kuesioner. Pada metode ini merupakan serangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial. Keunggulan metode yang satu ini ialah terutama dalam proses belajar. Yakni yang pertama, tidak akan memakan banyak biaya, dan yang kedua, ada banyak data-data yang dapat terkumpul dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, yang ketiga ada metode klinis. Metode yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnosis dan juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik hingga perkembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode ini merupakan sebuah metode yang nantinya dapat digunakan dalam ilmu psikologi agar dapat menyelidiki secara detail tentang sejumlah individu. Lalu, metode introspeksi. Pada metode ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati di dalam diri sendiri. Tidak hanya itu saja, dalam metode ini juga dapat melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada dalam diri seseorang sehingga pikiran. Dan yang selanjutnya ada metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan. Untuk itu, metode ini dapat berhasil maka membutuhkan observasi serta pencatatan data-data yang mana dapat dilakukan dengan sebaik-baik dengan cara mencatat dan data tingkah lakunya. Lalu pembahasan selanjutnya yakni matan dan terjemah hadis. Matan hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali abil Asim ni Rabi'ata ibni Abdi Syamsin fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Yang artinya, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amir ibnu Abdillah ibnu Az-Zabir dari Amri ibnu Sulaiman Ar-Rizki dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat dengan menggendong
Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Al-As ibnu Rabi'ah ibnu Abdisyam. Bila sujud beliau letakkan anak itu dan bila berdiri beliau menggendongnya lagi. Esensi hadis. Ta'rif istilahnya yaitu hadis ini dikatakan hadis secara istilah karena idofah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab secara istilah hadis adalah setiap yang idofah kepada Nabi, sahabat, tabi'in, dan kepada Allah SWT yang bukan Al-Quran. Tandanya adalah sigoh. Sigohnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ta'rif dilalah. Hadis ini dikatakan hadis karena termaktub di dalam kitab hadis, yaitu kitab hadis Sahih Bukhari. Hadis secara dilalah adalah hadis yang termaktub di kitab hadis atau masadir asliyah dengan adanya sigoh rawahul Bukhari. Baik, terima kasih kepada saudari Nazla yang telah mempresentasikan materinya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang unsur hadis. Nah, dengan kajian ilmu hadis, riwayat, dan dirayah melalui kajian teori sistem dari riwayat dan dirayah tersebut, maka esensi hadis itu dipahami terdapat 3 unsur. Yang pertama ada rawi, yang kedua ada sanad, yang ketiga ada matan. Jadi hadis tentang psikologi pembelajaran yang berbunyi seperti ini. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun umamin binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala abil As bin Rabi'ah bin abdi samsi fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Nah, hadis tersebut dikatakan hadis karena terdapat rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, rawi yang meriwayatkan hadis tersebut yang pertama ada Abdullah ibnu Yusuf, yang kedua ada Malik, yang ketiga ada Amr ibnu Abdillah ibn Az-Zabir, yang keempat ada Amri ibnu Sulaiman Ar-Rizqi, yang kelima ada Abu Qatadah Al-Ansori, dan yang keenam ada Al-Bukhari. Nah, yang kedua tuh kan yang pertama ada rawi, sanad, matan. Nah, yang kedua tuh ada sanadnya. Nah, sanadnya itu pertama dari Bukhari, yang kedua ada Abu Qatadah Al-Ansori, yang ketiga ada Amri ibnu Sulaim, yang keempat ada Amir ibnu Abdillah bin ibnu Az-Zabair, yang kelima ada Malik, dan yang keenam ada Abdullah ibnu Yusuf. Dan yang unsur yang terakhir itu yaitu matan, dan matannya yang sudah tadi saya sebutkan bahwa Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun umamin binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li abil As bin Rabi'ah ibni Abdis Samsi fa idza sajada wada'aha wa idza qama malaha. Yang selanjutnya ada jenis hadis. Jenis hadis ini yang pertama itu berdasarkan jumlah rawi. Nah, berdasarkan jumlah rawi ini jenis hadis terbagi pada mutawatir dan ahad. Nah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang jumlah rawinya banyak dengan syarat mahsus atau indrawi. Tidak ada kesan dusta, yaitu minimal, dan rawinya itu minimal 4 setiap tobakoh. Nah, yang kedua itu ada hadis ahad. Hadis ahad ini adalah jumlah rawinya tidak banyak. Bisa 3 per tobakoh yang disebut dengan masyhur, bisa 2 per tobakoh yang disebut dengan aziz, dan 1 per tobakoh yang disebut dengan gharib. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, hadis tentang psikologi dalam pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi termasuk ke dalam hadis ahad karena dalam setiap tobakohnya hanya terdapat seorang perawi, tidak mencapai mutawatir yang terdapat 4 perawi di dalam setiap tobakoh. Yang kedua ada matan. Dari segi idofah matan, hadis terbagi pada marfu dan mauquf, kemudian ada maktu, terus ada qudsi. Nah, marfu itu yakni idofah kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan mauquf yaitu idofah kepada sahabat. Yang ketiga itu ada maktu, idofah kepada tabi'in, dan yang keempat ada qudsi, yang itu idofah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan dari Al-Qur'an. Nah, berdasarkan bentuk matan hadis tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada qauli yang berupa ucapan, yang kedua ada fi'li yang berupa perbuatan, yang ketiga ada takriri yang berupa ketetapan.
Nah, dari segi tadi yang idofah bentuk matan tersebut juga dibagi lagi menjadi kedua. Yang pertama ada hakiki atau eksplisit, dan yang kedua ada hukmi atau implisit. Nah, berdasarkan beberapa kriteria tersebut, hadis tentang psikologi pembelajaran termasuk ke dalam hadis marfu, qauli, hakiki, yakni hadis yang matanya idofah kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan dengan tanda idofah dan bentuk matanya jelas eksplisit dengan adanya sigot an-Nabi SAW. Yang ketiga ada sanad. Nah, dari segi persambungan sanad, hadis terbagi pada mutasil dan mufasil. Nah, hadis mutasil ini sanadnya bersambung, yakni dari rawi murid ke guru yang ada pada sanad, yaitu bertemu liqa karena hidup sejaman, setempat, dan seprofesi hadis. Yang kedua ada hadis munfasil. Hadis munfasil ini sanadnya terputus antara rawi pertama dengan rawi gurunya, yaitu mu'alaknya. Putusnya satu rawi ini disebut munqati. Apabila putus dua rawi dalam dua tabaqah yang berturut-turut disebut mu'dal. Dan yang selanjutnya, berdasarkan kriteria tersebut hadis tentang psikologi dalam pembelajaran termasuk ke dalam hadis mutasil, sebab dari sanad tersebut terdapat seluruh tabaqah meliputi mudawin, gurunya, dan para tabi'in sampai rawi sahabat. Mengenai hadis tentang psikologi dalam pembelajaran, ini juga termasuk hadis sahih, yaitu karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Hadis sahih ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu ada rawi. Nah, rawi dalam hadis sahih haruslah yang pertama harus memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu adalah adil, yakni rawi yang bertakwa atau wiqayah dalam taat dan bu'di dari uqabah dan muru'ah. Yang kedua ada tamdabat, yakni rawi yang sempurna keterpelihara sudur dan kitabnya, yakni kuat daya hafal, daya ingat, dan daya fahamnya. Qawi al-hifz, qawi al-zik, qawi al-faham, serta tertib dalam memelihara catatan dan kitabnya. Yang ketiga dalam segi sanadnya, sanad hadis sahih itu mutasil, adalah sanad yang bersambung waktu rawi murid bertemu atau liqa dengan rawi guru karena hidup sejaman, setempat, dan seprofesi hadis. Yang ketiga ada matan. Nah, hadis sahih ini memiliki syarat-syarat matan seperti berikut. Yang pertama ada marfu, artinya idhofah kepada Nabi SAW, baik hakiki maupun hukmi. Yang kedua tidak berilat, tidak ada cacat karena sisifan, pengurangan, ataupun perubahan. Yang ketiga tidak ada syad atau tidak janggal, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lebih kuat dan akal sehat. Jadi hadis sahih ini matanya itu tidak ada syad, tidak ada kejanggalan, tidak ada pertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis yang memiliki tingkatan lebih tinggi gitu dari hadis tersebut dan bisa diterima dengan akal sehat dan tidak berjanggal bertentangan dengan akal sehat. Yang selanjutnya itu ada tashih dan i'tibar. Nah, tashih ini merupakan kehujahan hadis dari segi kualitas. Hadis ini merupakan hadis sahih yang bisa diterima oleh kalangan ulama hadis sebab telah memenuhi syarat dan kriteria hadis sahih, yaitu yang pertama rawinya adil, yakni bertakwa dan muru'ah, dan juga rawinya sempurna keterpelihara dalam segi hafalannya. Yang kedua, sanad hadis ini mutasil karena rawi guru dan rawi muridnya itu bertemu dan bisa disebut liqa. Yang ketiga, matan hadis di atas itu marfu hakiki, yakni idhofah langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tidak berilat, tidak ada kejanggalan, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis yang memiliki kualitas lebih tinggi dan akal sehat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang psikologi dalam pembelajaran ini dilihat dari segi sanad, sanadnya itu mutasil atau bersambung, dilihat dari segi matan hadisnya itu tidak mengandung ilat atau maupun syad, dan dari segi rawinya ini adil dan dabit, tidak ada kecacatan.
Yang selanjutnya ada i'tibar. Kaidah untuk mencari muttabi dan syahid yang dapat menaikkan kualitas dari mardud dhaif li jati menjadi maqbul hasan li ghairihi, dari maqbul hasan li ghairihi menjadi dan dari maqbul hasan li zati menjadi maqbul sahih li ghairihi disebut kaidah i'tibar. Nah, untuk mencari muttabi dan syahid, dua sahabat ini digunakan i'tibar asanan. Untuk mencari syahid matan lain digunakan i'tibar al-matan. Sementara itu terdapat kaidah i'tibar al-matan untuk menentukan kualitas hadis dengan i'tibar diwan, i'tibar syarah, dan i'tibar fan. Nah, i'tibar diwan ini merupakan cara yaitu untuk menentukan kualitas hadis berdasarkan petunjuk jenis kitabnya. Sebab menurut konvensi atau pandangan para muhadisin, jenis kitab menentukan kualitas hadisnya. Seperti kitab sahih, seperti sahih Muslim, sahih Bukhari. Nah, maka hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut pun bisa dikatakan hadis sahih. Yang selanjutnya ada dalam kitab sunan, seperti sunan Ad-Darimi, An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, hadisnya itu bisa sahih, bisa muslim, ataupun dhaif, namun tidak sampai maudhu, matruk, dan mungkar. Kitab musnad atau musannaf yang hadisnya mungkin sahih, mungkin hadis, mungkin dhaif, bahkan bisa maudhu, matruk, dan mungkar. Nah, yang kedua ada i'tibar syarah dalam menentukan kualitas hadis berdasarkan penjelasan kitab syarah, di mana kitab diwan semuanya ada syarahnya. Jadi kitab-kitab yang tadi pun yang disebutkan ada syarah-syarahnya. Yang ketiga ada i'tibar fan. I'tibar fan ini adalah menentukan kualitas hadis berdasarkan pembahasan kitab ilmu yang menggunakan hadis sebagai dalil, apalagi yang bersifat muqaranah, seperti kitab Bidayah al-Mujtahid, kitab Muzahib al-Arba'ah, dan lain-lain. Apabila dilihat dari penjelasan tadi, ya, i'tibar diwan, i'tibar syarah, dan i'tibar fan, maka hadis tentang psikologi dalam pembelajaran ini dengan i'tibar diwan dengan metode i'tibar diwan dapat dikatakan hadis sahih karena terdapat atau termaktub pada kitab sahih, yakni kitab Al-Jami' As-Sahih Bukhari. Tandanya ada footnote rawahul Bukhari. Menurut konvensi muhaddisin, kitab sahih hadisnya sahih. Yang selanjutnya ada ta'ammul hadis. Tatbik atau aplikasi hadis makbul terbagi pada yang pertama ada makbul, yang makbul bih dapat diamalkan, yang meliputi hadis yang muhkam, yakni muhkam itu yang jelas dan tegas. Yang kedua ada hadis mukhtalif, yakni hadis yang dapat dikompromikan. Yang ketiga ada hadis rajih, yaitu hadis yang lebih unggul. Dan yang keempat ada hadis nasih, yaitu wurud belakangan, yaitu hadis tersebut munculnya belakangan. Yang kedua makbul yang ghair makbul bih, tidak dapat diamalkan, meliputi hadis yang mutashbih, tidak jelas, hadis yang marjuh, tidak unggul, hadis yang mansuk, munculnya pertama duluan, dan hadis yang mutawaqqaf fih, tidak bisa dikompromikan, ditarji dan dinasakh. Hadis makbul yakni hadis yang berkaitan atau diterima sebagai hujjah dengan sebutan sahih ataupun muslim, baik li zatihi ataupun li ghairihi. Ada juga yang makmul bi yang sudah dapat diamalkan, ada juga yang ghair makmul bi tidak dapat diamalkan. Kaidahnya adalah bila hadis makbul itu hanya satu atau banyak namun sama lafzi dan maknawinya, maka yang muhkam atau yang jelas tegas dan makmul, dan yang mutasyabih tidak jelas ghair makmul. Yang kedua, bila hadis tersebut makbul itu banyak dan tanakud itu berbeda atau ta'arud atau berlawanan, maka ditempuh thariqah jam'u, tarjih, nasakh, dan tawakuf. Yang berdasarkan kriteria-kriteria di atas, hadis tentang psikologi dalam pembelajaran ini dikategorikan sebagai hadis makbul sahih li zatihi, dan termasuk hadis yang makbul bi dapat diamalkan sebab lafaznya muhkam, yakni matan dan kandungannya tegas dan jelas. Yang selanjutnya ada munasabah Al-Quran, yaitu munasabah Al-Qurannya itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'alakum tazakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan bermusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang selanjutnya juga ada munasabah terhadap Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilal ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang selanjutnya ada problematika. Masalah dalam dunia pendidikan ini sangatlah kompleks, apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Hal ini dapat berdampak pada makin besarnya bertanggung jawab yang harus diemban oleh para guru. Selain berperan sebagai orang tua kedua, guru juga berperan penting dalam pembentukan karakter dari anak didiknya agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang sekiranya bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa maupun negara, terutama keluarga. Hal ini tak terlepas dari peranan guru sebagai pendidik yang wajib membimbing dan mengarahkan anak didiknya bisa menjadi seorang yang mampu berkompetisi di bidang internasional. Namun pada faktanya masalah pendidikan di Indonesia ini sangatlah kompleks dan sangat sulit untuk diatasi. Yang minimnya sarana pendidikan dan masih jarangnya guru yang bisa memperlihatkan profesionalitasnya sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab kepada peserta didiknya. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya guru yang lepas tanggung jawab. Mereka kadang izin tidak masuk dengan alasan yang tidak jelas, dan hal tersebut menurut kebanyakan orang merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Salah satu permasalahan yang lumayan kompleks yaitu masalah psikologi siswa dalam pembelajaran. Nah, masalah-masalah tersebut diantaranya adalah gangguan emosional dan masalah perilaku siswa. Sebagian siswa memiliki minat belajar yang berbeda-beda tentunya ya, karena beda orang, beda sifat, beda orang, beda karakter. Nah, dengan keberagaman yang terdapat di dalam kelas tersebut, heterogenan kelas tersebut, dapat memunculkan masalah apabila guru tidak dapat mengkoordinasikan perbedaan tersebut. Permasalahan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang nantinya akan sulit tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, hal yang dapat dilakukan atau problem solvingnya, seorang guru dapat menganalisis terlebih dahulu ya karakteristik peserta didiknya, kemudian menentukan metode apa, media apa, dan strategi bagaimana yang dapat digunakan yang cocok dengan peserta didiknya, sehingga pembelajarannya pun akan baik dan peserta didik akan nyaman di kelas dan tujuan pembelajaran akan mudah untuk dicapai. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada hikmah. Hikmah bagi pendidik atau guru. Yang pertama ada peka terhadap perilaku manusia yang perlu belajar. Yang kedua, mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa. Yang ketiga, memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses mengajar. Yang keempat, dapat lebih mengembangkan diri dan mampu membagi pengetahuan dengan orang lain secara profesional. Yang kelima, ada mengetahui teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi siswa. Yang keenam, yaitu mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode belajar, mengajar, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang selanjutnya, yaitu hikmah bagi peserta didik atau siswa. Yang pertama, ada meningkatkan kemauan untuk mencari dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, ada kenali insting dari potensi belajar. Yang ketiga, ada kembangkan diri siswa sebagai manusia pembelajar. Yang keempat, bertekad untuk meningkatkan harga diri lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materinya. Saya Muhammad Iqbal selaku moderator materi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.